证明了普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Oke, yang sejaman sebelum kita baca intisari, kita akan memutar video doa untuk dunia terbebas dari bencana ya. Kita minta host untuk memutar video doa. Kang En. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上的诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善咱嘛行会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、Semoga kepada manusia bisa disucikan, masyarakat damai sejahtera, dunia terbebas dari bencana. Siang Sejaman, selamat pagi, Siang Sece. Kita sama-sama kangen atas pembacaan Dharma Master. Nah, kita akan baca intisari ya. Sutra teratai menakjubkan bab 23 aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Siva Siang Sutra Teratai episode 1848. Sutra Teratai dari kendaraan tunggal adalah raja dari segala sutra. Oke, kita next. Nah, catatan tangan bab Guru Dharma. Perbendaharaan dari Sutra Teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Oke, kita next. Nah,
Sutra ini sangat jauh dan mendalam, hampir tak seorang pun yang mampu mencapainya. Karena di masa lalu, semua orang masih terhenti dalam ajaran kendaraan kecil. Ketika semua orang mendengar ajaran kendaraan besar, mereka merasa sangat mendalam dan jauh. Guru menuntun kita, setelah berjalan untuk waktu yang lama, semua orang merasa lelah, tak ingin melangkah lebih jauh. Kebijaksanaan guru digunakan di tempat itu. Di tempat jauh diciptakan sebuah kota gaib, lalu berkata kepada semua orang, apakah kalian melihatnya? Di depan adalah kota gaib. Kita hampir sampai. Ini berarti Buddha telah membuka pintu supaya semua orang dapat melihat dari kejauhan terdapat sebuah kota gaib. Sudah ada harapan, berusaha untuk berjalan ke depan, tidak lagi mengalami kesulitan. Meskipun di dalam hati setiap orang merasa takut, sepertinya itu tidak dapat dicapai. Namun sekarang Buddha ingin membuka dan menunjukkan ajaran kepada kita supaya kita paham, tetapi pikiran kita masih kabur dan belum terbuka. Kita tidak tahu dharma sejati dan sifat tata kita masih tertutupin oleh ketidaktahuan. Oleh karena itu disebut mendalam, teguh, terpencil, dan jauh. Dan sejaman ini kita kalau kayak perumpamakan nih, seperti sebuah jalan yang panjang banget. Di ujung jalan itu kita tidak lihat apa-apa. Biasanya kalau kita nggak ngelihat apa-apa, kita nggak tahu. Itu kita ada rasa takutnya. Manusia kita nggak mau berubah, kadang-kadang kita nggak mau berubah untuk hal yang baru. Kadang-kadang karena kita terlalu terbiasa dengan hal yang udah biasa kita lakukan. Dan kalau kita mau disuruh berubah ke hal yang baru, itu kadang-kadang membuat kita takut. Kenapa? Kita bisa takut karena kita tidak tahu. Jadi ibaratnya kalau jalan ini panjang, di ujungnya itu tidak kelihatan apa-apa. Karena jarak pandang mata kita ini terbatas. Kira-kira siang sejaman, kita mau nggak berjalan terus? Atau kita ada keyakinan nggak untuk terus, ya udah kita jalan terus aja lah walaupun tidak terlihat apa-apa. Kita tentu ada kayak rasa was-was, ada keraguannya, ada rasa ya udah deh kayaknya makin jalan makin gelap, nggak terlihat apa-apa. Atau mungkin masih berpikir apa mau balik ke Bali dan lain-lain, banyak pikiran kita yang muncul. Nah, kalau tiba-tiba nih kita udah dalam kondisi seperti ini, ada yang kasih tahu nih, oh iya di depannya tuh nih udah benar nih jalannya. Kita dengar nih, udah dikasih tahu. Oh di situ, jadi kalau kita benar-benar dituntun nih, kita perhatikan, oh iya benar nih ada setitik cahaya. Ya udah kita dikasih nih. Nah cara ke situnya nih dikasih peta nih, dikasih tahu nih cara ke situnya gimana nih. Apa kita ini mau nggak kita langsung lanjut jalan, atau kita masih berpikir lagi. Karena apa? Karena tadi kan sepanjang jalan kita mungkin dalam kegelapan gitu ya, jalan terus aja di sana itu kadang-kadang yang namanya kita jalan nggak melihat, tersandung kerikil atau rumput liar ya kayak ini kan, kayak bisa melukai kaki kita gini. Nah, gimana? Kan kita udah ada peta nih, udah tahu nih caranya nih, gimana cara jalan ke sananya. Tapi kalau kita tidak mau jalan, kira-kira bisa sampai nggak sih? Atau kita tidak ada peta, tapi kita mau jalan terus aja tanpa arah tujuan yang jelas, bisa sampai nggak sih? Ada peta, mau jalan, tapi sepanjang jalan muncul, jalan nggak, terusin lagi nggak ya? Nah, kalau begitu, kapan sampainya? Ini sama seperti kondisi kita. Nah, kalau gitu, kita sama ini kondisi kita yang sekarang ini. Kita nih mau bahagia, kita itu mau bahagia dan kita dicuci karena kita ingin bahagia, ingin mendapatkan manfaatnya, ingin menjadi orang yang bermanfaat lah, ingin belajar menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, bisa menjalin jodoh baik, gitu. Apapun alasannya. Dan Master mengajarkan kita nih, kalau mau bahagia kita coba bersumbangsi tanpa pamrih, maka kita akan merasakan sukacita. Kita ada jalankan. Saat kita dicuci, kita jalankan, kita ikutin. Tapi apa kita ada konsisten nggak jalankan? Karena kita tahu, kita mau bahagia. Hidup ini ada derita, ada bahagia. Kita pilih bahagia. Kita nggak pilih menderita. Tapi tidak semua yakin saat berjalan ke arah yang bahagia, saat berjalan bersama.
kadang kita bisa tersandung kerikil atau bisa tersangkut rumput liar. Nah, itu yang membuat apakah kita bisa tetap yakin, teguh, konsisten untuk berjalan ke depan. Ini ya sama. Kita kadang-kadang ya, kalau di setelah teratai, kita kalau merasa, oh ya makin sulit ya atau apa ya. Nah, ketika kita udah merasakan seperti itu, ya udah kita ikutin aja. Ikutin aja apa yang Master teladankan buat kita. Kita ikutin, kita jalani. Melalui apa? Kalau di suci ya kita bersumbangsi tanpa pamrih, kita menjalankan misi-misi suci untuk apa? Tercapai di suci. Oke, kita next ya. Kan ya. Ajaran kebenaran sejati, prinsip kebenaran sejati sangatlah stabil. Bagi kita semua orang, kebenaran sejati selamanya tidak akan lenyap. Namun kita merasa ia sangatlah dalam, tetapi ia berada di dalam batin kita, bangkit dan duduk bersama kita. Hanya saja kita belum mengungkapkan hakikat sejati kita, dan kita dikaburkan oleh ketidaktahuan yang mendalam. Kita hanya merasa Dharma berada di luar, Dharma sangatlah dalam. Sebenarnya Dharma ada di dalam hati kita, hanya karena kegelapan batin kita, maka ia tak dapat terbuka. Kegelapan batin ini mengaburkan sifat hakiki yang demikian adanya. Itulah sebabnya kita perlu kesungguhan hati, harus dengan benar-benar menghayatinya. Seberapa kita yakin, kita percaya, kita merasa pasti ini ya benar, saya sangat yakin, sangat percaya ini bahwa hakikat sejati ini, kita ini setara dengan semua makhluk, dengan para Buddha Bodhisattva. Seberapa yakin sih? Nah, dan ini kebenaran sejati ini gini loh, dari dulu sampai sekarang, sampai nanti ke masa depan, itu ibaratnya 4 kebenaran mulia itu tetap sama. Itu tetap akan ada kehidupannya yang menderita, ada bahagia, ada keinginan-keinginan yang kita, karena kita merasa tidak bahagia, kita ingin keluar dari momen yang tidak bahagia, yang momen yang menderita, tidak mau menderita lagi. Apapun itu, kita ini akan tetap sama dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan apapun namanya, setiap yang namanya kelahiran muncul, itu kita orang lahir, makhluk lahir, itu akan alami kematian. Apapun namanya, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan segala sesuatu itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Segala sesuatu yang muncul itu akan berangsur, akan berubah, dan akan lenyap. Apapun namanya. Nah, ini adalah kebenaran dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan kita seberapa yakin sih, maksudnya gimana sih itu Dharma itu adalah kita. Kalau kita gini ya, kita kadang-kadang merasa, ayo saya nggak mengerti Dharma. Saya itu, belajar Dharma itu susah banget atau apa. Ketika kita punya pikiran seperti itu, coba kita, mindsetnya kita berubah. Oh, Dharma itu adalah kita. Di sekeliling kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ciumi, apa yang kita rasakan, interaksinya sendiri bersama atau apapun itu dalam kondisi menyelesaikan masalah, membuat masalah, segala sesuatu yang terjadi di dalam ataupun di luar diri kita itu Dharma. Ketika kita memahami itu, saat itu apapun yang terjadi, momen apapun itu bisa kita jadikan satu sarana untuk membuat kita menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Seperti saat ini kita dengar ceramah Master, kita akan bisa memahami, oh iya, kalau kita bersungguh hati dengar, kita bersungguh hati praktekkan, maka kita akan tahu apa yang Master mau kita lakukan. Dan segala masalah, segala kesulitan kita, segala kemudahan, semua proses ini akan membuat kita apa? Membuat kita menjadi lebih bijaksana. Nah, kita kadang-kadang bisa saat kita sendiri atau saat kita selesai kegiatan atau saat kita selesai beraktivitas, ketika kita ada momen, ada waktu, kita coba renungkan ke diri. Apakah kita merasa makin di suci ini kita makin bahagia nggak sih? Apa kita makin bisa mengalah, memaafkan, dan makin harmonis dengan orang, atau sebaliknya? Jadi saat kita selesai beraktivitas, saat ini kita perlu ada melihat ke dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu, maksudnya gini, boleh
bukan nggak boleh ya, tapi kita sebenarnya nggak perlu bilang tanya, saya itu cukup bagus nggak atau saya gimana. Tapi sebenarnya kita paham. Kita misalnya nih, ketika saya selesai sharing, saya selalu oh iya tadi saya ngomong apa ya? Memang saya udah lupa gitu, tapi saya ketika ada yang saya merasa kok kayaknya terlalu kasar atau apa, itu akan tersensor ke kita. Atau mungkin kita bisa dengar ulang, atau ketika ini kita saat berbicara kita pakai apa, lebih lebih ada kesadaran, oh saya belum bicara apa. Kalau dulu ketika saya bicara, mungkin sampai sekarang juga ya, selesai saya sharing gitu, selesai udah saya disuruh ulang hal yang sama lagi, saya nggak mikir kayaknya nanti akan berbeda. Tapi intinya itu ketika kita memahaminya, ketika kita tahu kita mau bicara apa, kita berinteraksi sama orang, kita akan walaupun kalimat-kalimatnya, kata-katanya mungkin susunan kalimatnya atau susunan katanya bisa berbeda-beda sedikit, tapi inti yang mau kita sampaikan, kita sharingkan, kita poin yang ingin kita diskusikan itu lebih kurang itu nggak jauh-jauh beda. Oke, kita next. Oke. Menghimpun seluruh 6 akar indera, perhatian murni terus berkelanjutan dan tanpa disadari berpadu dengan keajaiban dari jalan kebenaran, secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Oke, kita next. Setiap orang harus tahu apa 6 akar indera itu. Ada 6 akar indera, 6 objek indera, dan 6 kesadaran. Mengenai kesadaran, kita sekarang menggunakan telinga untuk mendengar, kita juga perlu menghilangkan semua pikiran yang mengganggu untuk fokus dan konsentrasi. Suara memasuki telinga, kita memahami dharma dengan kesadaran kita, oleh karena itu kita harus penuh perhatian dan membawa kemurnian ke dalam pikiran kita. Kita harus memurnikan pikiran kita dan bebas dari penderitaan dan ketidaktahuan. Meskipun kita mendengar suara-suara itu, jika kita tidak dengan penuh perhatian makna dharma, maka kita tidak akan dapat memanfaatkannya. Kita harus penuh perhatian dan memanfaatkan dharma. Jika tidak, begitu kita melewatkannya dalam pikiran yang sekilas, kita mungkin tidak menemukan selama 10.000 karpa. Jadi kita harus mempraktekkan perhatian murni yang terus berkelanjutan. Kita itu sekarang kita merasa kita bisa belajar bersama, punya kesempatan seperti ini. Tapi kita nggak tahu ini bisa sampai kapan. Kalau kita tidak menggenggamnya, kita tidak memanfaatkannya. Walaupun kita percaya, kita yakin ada kehidupan yang akan datang, tapi saat itu kita juga nggak tahu apakah kita punya kesempatan momen yang sama, karena kita nggak tahu kita membawa karma baik atau buruk seberapa banyak yang bisa membuat kita terus berkelanjutan, bisa kita datang ke dunia ini lagi dengan dorongan tekat, bukan lagi dorongan karma. Ini kita lihat kayak 6 akar indera. Ini kalau nggak salah ya, itu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran kita. Nah, 6 indera kita ini menangkap 6 objek, maksudnya mata melihat, ya kan, melihat seperti sekarang ini, itu penglihatan. Jadi 6 indera menangkap 6 objek, itu akan menghasilkan kesadaran apa, melihat kesadaran apa, penglihatan. Nah, misalnya nih, ya kita duduk di sini, kita belajar simpas yang sama-sama nonton ceramah master. Mata kita sama-sama dong tadi melihat objek yang sama. Telinga kita juga mendengar suara yang sama. Nah, mungkin yang berbeda ini adalah latar belakang kita masing-masing yang tidak sama. Perhatian kita juga mungkin tidak sama. Mungkin ada yang duduk nggak perlu melakukan apapun, dia konsen bisa mendengarkan dan melihat. Tapi mungkin ada yang dalam perjalanan dia harus konsen, butuh usaha yang lebih keras, ya kan, untuk apa? Kadang ada suara-suara, mungkin apalagi di bus atau ini. Nah, itu yang tidak sama, maka tingkat konsentrasi pikiran kita, fokus kita yang kita rasakan bisa saja itu berbeda. Maka kalau kita udah fokus kita, walaupun apa yang kita tangkap, kita dengar itu bisa sama, tapi apa yang kita rasakan karena konsentrasi dan segalanya itu berbeda, maka apa yang kita dapatkan itu juga berbeda.
perhatian dan bawa kemurnian ke dalam pikiran kita. Ya, yaitu kita konsentrasi dan berusaha bersungguh hati. Jadi ketika ada godaan dari luar, suara dia, kita tetap belajar untuk apa? Oh ya udah, berusaha untuk sinar kita aja. Maka kita akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita oh ya udahlah dengan alasan saya kan lagi di kendaraan atau apa ya udahlah asal aja yang penting saya ikut aja. Maka kita akan walaupun kita sama-sama kita belajar meluangkan waktu yang sama, tapi itu hasilnya itu pasti akan berbeda. Dan contoh sederhana aja, oh ya kalaupun kita sama-sama duduk nih, kita dengan latar belakang yang mungkin latar belakang semua hal yang berbeda lah ya kan. Dan bersama master tadi kita nonton ceramah master ya kan. Master membukakan dharma. Master pakai bahasa Taiwan. Kita mungkin yang bisa bahasa Taiwan atau ada kan teks Mandarin, ada teks Indonesia. Jadi, kita kalau saya baca teks bahasa Indonesia ya kan, dan mungkin kadang-kadang ada campur bahasa Pali ya dengan nama apa? Tidak ada bahasa Sanskerta, tidak ada bahasa Pali. Nah, kalau seandainya kita oh ya udah kita sibuk untuk bagaimana nih memakai bahasa Pali, maka kadang-kadang perhatian kita ini bisa terbagi. Kecuali memang fondasi dasar kita ini awal itu bahasa Pali. Jadi ini yang membuat kita ketika kita belajar fokus kita terbagi. Kita kadang-kadang itu bisa bocor, apa yang kita dapatkan itu bisa terlewatkan tanpa kita sadari, sehingga ketika perhatian kita itu terpecah, saat pandangan kita, pendengaran kita nggak fokus, nggak terlalu maksimal, maka apa yang kita akan tangkap itu kita ibarat kata nih sudut pandang yang sedikit berbeda atau jalur yang sedikit berbeda, hasilnya juga akan bisa berbeda. Yang sama aja belum tentu sama, apalagi berbeda dengan kita berdiri sama-sama kita dengan sudut yang berbeda. Oke, tapi karena kita di sesi, kita belajar saling mengisi, saling belajar bersama, melengkapi, saling memotivasi. Jadi bukan salah benarnya, tapi kita gimana supaya ketemu, supaya selaras. Gitu. Kita next ya. Oke. Kita semua juga harus menyadari dan memahami bahwa diri kita sendiri juga adalah sebutir benih. Jangan meremehkan diri sendiri sehingga benih kita ini tersapu bersih dan hilang. Setiap huruf merupakan benih dari Dharma. Asalkan Anda memungut dan mengambil satu kalimat atau satu kata serta menyerapnya dalam batin, tentu lebih baik lagi kalau semuanya. Ketika kita sudah menguasai keseluruhan kitab sutra, kapan saja kita dapat menggunakan salah satu kalimat, salah satu share darinya, manfaatnya adalah kita dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Sutra teratai mencakup keseluruhan 3 akar kapasitas, baik itu kapasitas unggul, kapasitas sedang, atau kapasitas rendah. Dharma dari sutra teratai dapat diterima oleh kita semua, dapat dimanfaatkan, maka disebut dapat menerima dan menerapkan. Dengan demikian, dapat secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Setelah kita terima, kita dapat memanfaatkannya. Dan ini barulah Dharma terserap ke dalam batin. Sejaman. Ini seperti kita ini adalah sebuah sebutir benih ya. Kita ada kebijaksanaannya, tapi kita tertutup saja. Nah, ketika kita dalam konsentrasi yang baik, suara saya jelas ya, soalnya internet saya langsung slow connection. Tadi apa ya? Nih. Oke. Kalau kita paham satu kalimat, lalu kita praktikkan secara konsisten, kita jalankan, ini bisa muncul kebijaksanaan. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa, aduh, kalau saya merasa sangat sulit untuk menghafal. Jadi saya berusaha belajar memahami, bukan menghafal. Jadi gimana sih cara memahaminya? Jadi kita kan mungkin ada yang bisa pakai pendengaran, dia lebih fokus atau nih. Kalau saya melihat, oh iya, baca teksnya sambil belajar gimana sih cara
memahami makna di dalam itu. Nah, mungkin awal kadang kita ada, justru bagusnya kita belajar bersama seperti ini. Ketika saya merasa saya tangkap ininya, oh pas ada yang yang sharing, oh iya benar ini lebih ini kayaknya cocok nih. Jadi saya lebih memahami apa yang disampaikan di dalam sini. Makanya kita ada diskusi, ada sharing bersama gitu loh. Nah, ketika kita memahami, kalau nggak bisa memahami semua, bisa memahami semua kan sangat bagus. Kalau nggak bisa, kita ya udah pahami satu, kita praktekkan, kita jalankan secara konsisten. Ini ketika muncul bijaksana, ini berarti sebenarnya kita ada kekuatan nih. Kalau kita menjalankan secara itu, kalau bijaksana itu kita bisa memahami semua kalimat sebenarnya. Kalau udah dipahami nih, kita itu tentu ada keyakinan, ada keteguhan nih untuk kita kita yakin kita mau jalankan. Nah, ini baru kita katakan apa? Dharma itu terserap ke dalam batin kita. Karena apa? Kita memahaminya, kita praktekkan. Oke, mungkin sharing suci kita next ya. Lalu ibarat pegunungan tanah, pegunungan hitam, pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan lingkaran besi besar, dan pegunungan 10 mustika. Di antara semua pegunungan, Gunung Semeru adalah paling utama. Sutra teratai ini juga demikian, di antara semua sutra adalah paling utama. Sutra teratai 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Oke, kita next. Pegunungan tanah, pegunungan hitam, dan pegunungan lingkaran besi kecil membungkus dunia yang terdiri dari 4 benua. Pegunungan tanah dalam Abhidhamma Kosabasya disebutkan dalam Jambudvipa, dari bagian tengah hingga ke utara masing-masing terdapat 3 pegunungan hitam. Pegunungan lingkaran besi kecil mengelilingi satu alam ribu kecil. Pegunungan lingkaran besi besar membungkus alam-alam dari satu maharibu dunia. Trisahasra. Pegunungan 10 mustika adalah 10 raja gunung selain Gunung Semeru. Khusus Demon bab 5, 6, 7. Nanti saya kurang begitu paham, nanti saya sharingkan sekaligus. Khusus Demon nanti kalau yang kayak bisa mohon sharingkan ya. Oke, kita next. Pegunungan lingkaran besi besar mengelilingi satu maharibu dunia, Trisahasra. Pegunungan 10 mustika dalam Sutra Avatamsaka disebutkan Pegunungan Sarju, Pegunungan Gandamandana, Pegunungan Kadira, Pegunungan Munijana, Pegunungan Yugadara, Pegunungan Ashwakarna, Pegunungan Nemindharma, Pegunungan Cakrawada, Pegunungan Ketumati, Pegunungan Semeru. Semua pegunungan merupakan tumpukan tanah. Pegunungan 10 mustika memiliki bentuk rendah, meski pegunungan lingkaran besi adalah tinggi, tetapi bukan terbentuk dari logam. Kita next. Oke. Di antara semua pegunungan, Gunung Semeru adalah paling utama. Gunung Semeru berada di tengah samudera luas, setinggi 84.000 yojana di atas permukaan air laut. Gunung Semeru adalah gunung Himalaya yang tertinggi. Gunung Semeru memiliki 4 mustika sebagai esensi, mengawasi 4 benua, ke bawah memutar sampai Samudra Harum, ke atas merumahi alam surga. Jelas terlihat adalah raja dari semua gunung. Di atas Gunung Semeru adalah alam surga. Jelas terlihat adalah raja dari semua gunung. Gunung-gunung terletak di lautan, dan di lautan kita melihat langit satu demi satu. Gunung muncul di permukaan air. Hal ini dijelaskan dalam Sutra Teratai yang menggambarkan kondisi kehidupan di bumi. Sutra Teratai ini juga demikian, di antara semua sutra adalah paling utama. Sama seperti Gunung Semeru adalah raja dari segala sutra. Sutra Teratai ini berisi semua sutra dan dharma yang diajarkan oleh Buddha. Kita next. Oke. Sutra Teratai cocok untuk semua kapasitas. Sutra Teratai memiliki ajaran yang sesuai, yang dapat membantu kita menganalisa. Supaya kita mengerti prinsip kebenaran, kita harus sepenuh hati menerimanya. Segala ajaran adalah seperti semua puncak gunung itu. Sedangkan kendaraan tunggal adalah
setinggi Gunung Sumeru. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati terhadap Sutra Teratai. Jika kita tidak bersungguh hati, maka dalam sekejap akan berlalu. Seketika satu kata dharma Anda akan bocor, lalu hilang. Menggunakan batin yang sangat halus dan teliti. Kita harus mendengarkannya dengan seksama dan meresap ke dalam batin. Gunakan sebaik-baiknya kesadaran kita, kesadaran pikiran, renungkan dengan sesama sehingga ia tersaring lapis demi lapis sampai intinya. Inti dharma tersebut tersaring masuk ke dalam kesadaran 9 kita, yakni sifat hakiki kita. Jika dapat memasuki sifat hakiki kita, ini berarti di sinilah tempat kita seharusnya menggunakan upaya kita. Waktu akhirnya terus berlalu, segala sesuatu supaya ketika kita mengerti untuk memanfaatkan waktu, setiap menit dan detik masuk ke dalam sumsum batin kita. Sumsum dharma terserap ke dalam batin kita. Hal ini bergantung pada apakah kita menghormati dharma. Jika kita menghormati dharma, maka kita harus senantiasa bersungguh hati. Tadi 5, 6, 7 ya. Ini mengenai kayak gunung. Umpamanya nih, di atas gunung Sumeru itu ada alam surga ya, yang pegunungan lingkaran yang besi itu digambarkan neraka. Ini kalau kita gambarkan seperti kondisi kehidupan di bumi ini, ada berbagai bentuk ya, ada makhluk lahir. Kalau di bumi ini, di alam ini kan, apa kehidupan ini kan ada makhluk, ada tempat yang berpenghuni dan ada yang tak berpenghuni. Tapi selama ada bumi, ini sebenarnya maka akan ada kehidupan. Nah, ini mungkin seperti Sutra Teratai ya, ini dikatakan apa? Yang paling utama di antara semua sutra. Dan kalau diperumpamakan, gunung-gunung itu seperti segala ajaran. Nama gunung bisa saja berbeda. Ajaran-ajaran juga tidak sama satu sama lain. Tapi apa? Semua itu mengajarkan apa? Perbedaan itu nama-nama yang berbeda mengajarkan apa? Kebenaran. Nah, kalau diperumpamakan, kita lihat di slide-nya itu kendaraan, maka Gunung Sumeru itu kendaraan tunggal. Nah, dikatakan seberapa tinggi gunung itu di Ceramah Master juga akan ada gunung yang lebih tinggi di situ, dan di situ akan ada kehidupan. Nah, kalau ada kehidupan, maka akan ada dharma. Jadi kita merasa bahwa Sutra Teratai ini sangat penting bagi kita. Dan sekarang nih, karena ini penting, ini dan kita juga udah mendapatkannya. Yaitu kita selama ini kan belajar gimana Master membabarkan Sutra Teratai ini. Jadi kita mendengar pembabaran Sutra Teratai dari Master, guru kita. Nah, kalau kesempatan ini tidak kita genggam dengan sungguh-sungguh untuk belajar, kita tidak genggam untuk sungguh-sungguh mendengarkan, maka kita ini bisa seperti mendengarkan masuk dari kiri, keluarnya dari kanan, itu akan bocor. Nah, kalau sudah alami nih, ada kebocoran, maka dharma ini tidak bisa kita meresap dalam hati. Kalau tidak bisa meresap, akan hilang begitu saja. Gimana kita bisa praktek? Karena itu kita butuh apa? Kesungguhan hati. Kita gunakan kesadaran kita, kesadaran pikiran kita baik-baik kita dengarkan, kita lihat, kita renungkan sampai apa, sampai dia meresap, dan sampai apa, sampai ini menjadi kehidupan kita sehari-hari, maksudnya menjadi kebiasaan kita. Jadi melalui orang bisa tahunya dari apa, dari tindakan dan ucapan kita. Nah, ini juga kita lihat ya, jika kita menghormati dharma, maka kita harus senantiasa bersungguh hati. Kita perhatiin di setiap ceramah Master selalu ingatkan kita untuk bersungguh hati. Apa kita ada nggak kesungguhan hati? Apa ada nggak menghormati dharma? Nah, saat kita belajar bersama, apa yang ada di pikiran kita, saat kita mendengar dharma, saat kita lihat ke dalam diri kita, saat kita nih, oh iya, saya ada buat salah ini, harusnya saya ini. Kita merasa apa sih yang kita ada nggak lakukan hal itu atau tidak? Atau saat kita mendengar dan belajar bersama, kita sibuk nih melihat keluar, oh iya si A, si B ini tidak melakukan itu ini, dia kayaknya salah atau benar. Nah, saat kita belajar bersama,
Apakah kita ini benar-benar nih sungguh-sungguh kita bersungguh hati, kita belajar, kita manfaatkan momen ini. Dan saat kegiatan, apa ada saling menghormati nggak satu sama lain? Atau merasa saya punya lebih benar atau dia punya salah? Saat praktek, apa kita menuntut diri kita untuk bertekad jalankan dan perbaiki diri, atau sebaliknya, kita maunya si A, si B itu perlu berubah karena merasa mereka salah. Hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita gitu loh. Ketika kita terbiasa, ketika kita belajar ini bukan cuma dipraktekkan saat saat berinteraksi, saat kegiatan, atau dipraktekkan ketika kepada orang lain, tapi ketika kita di rumah, ketika kita bekerja, ketika kita bersosialisasi bersama teman lingkungan kita, ini bisa kita praktekkan di mana. Jadi menjadi keseharian kita seperti bagaimana selayaknya kita itu bernapas. Jadi kita bisa bernapas dengan baik, dengan normal, itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh. Ini sama ketika kita memberikan manfaat, kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, ini adalah memang pada dasarnya kita manusia adalah orang baik gitu loh. Kita menjadi kurang baik itu karena apa? Karena noda batin kita, karena ego kita, karena kita serakah, kita mau lebih. Karena kita nggak suka, kita benci, jadinya kita menutupin kebaikan kita. Oke, kita next ya. Oke, kan Nyasyo Sejeman, kita akan panggilkan Vivilian Sece, habis itu Jangka Wijaya Sesyong ya. Oke, nah tata cara sharing peserta ya. Sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host, sharing kesambatin dari ceramah master, sharing materi intisari, sharing praktik di ceci dan kehidupan sehari-hari. Lamanya sharing 5-10 menit, hindari perdebatan, sara politik, dan hal tak bermanfaat. Oke, kan. Vivilian dipersilakan, habis Vivilian, Jangka Wijaya, Susyong, dan Xiaoling Suci. Oke, Vivilian dipersilakan. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran sih ya. Oke, ya. Sambil ini Vivilian apa Vivilian? Oh, azan dong, Kaisu. Ini ya suara hujan ya. Ini di sini suaranya saya volumenya udah terbesar tapi kok nggak kedengaran jelas ya. Apa di sana jelas Suci? Jelas, Suci. Oke. Suara Suci jelas. Naskah Sutra. Lalu ibarat pegunungan tanah, pegunungan hitam, pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan lingkaran besi besar, dan pegunungan 10 mustika. Di antara semua pegunungan, Gunung Sumeru juga adalah paling utama. Sutradara ini demikian di antara semua sutra adalah paling utama. Pegunungan-pegunungan ini membungkus dunia yang terdiri dari 4 benua. Pegunungan lingkaran besi kecil mengelilingi satu alam ribu kecil. Pegunungan lingkaran besi besar membungkus alam-alam dari satu maharibu dunia. Pegunungan 10 mustika itu memiliki bentuk yang rendah. Meski pegunungan lingkaran besi itu adalah tinggi, tapi tidak terbentuk dari besi. Dan Gunung Semeru itu berada di tengah samudra luas, setinggi 84.000 jayana di atas permukaan air laut. Dan Gunung Semeru ini memiliki 4 mustika sebagai esensi. Sutrakarta itu sama seperti Gunung Semeru, adalah raja dari segala sutra. Dan kendaraan tunggal juga adalah setinggi Gunung Semeru. Segala ajaran itu seperti semua puncak gunung itu. Sung-sung Dharma terserap ke dalam batin dan kita harus bisa menghormati Dharma. Dan tentang perumpamaan kota gaib. Guru pembimbing itu menuntun dengan kebijaksanaan dalam perjalanan jauh yang sulit.
Semua orang merasa lelah dan berkeluh kesah. Dan guru pembimbing berkata, sudah hampir sampai. Agar dapat meneruskan perjalanan, mengatakan bahwa di depan itu adalah kota gaib. Di depan itu terdapat harta karun, gudang mustika. Jadi kita dengan ikrar yang kuat dan keberanian, kita pantang mundur. Buddha mendirikan kota gaib dan beberapa titik peristirahatan sehingga semua sanggup bertahan dan kembali bersemangat untuk meneruskan perjalanan dan mencapai tujuan dengan arah yang benar dan tidak menyerah. Ini untuk mencapai kebudaan. Bodhisattva itu bagai dewa penolong bagi orang yang menderita, agar orang yang ditolong bisa lebih banyak mendapat kesempatan. Janganlah sampai jalinan jodoh ini terputus. Setiap orang juga memiliki sifat hakiki tata yang murni, tetapi tertutupi oleh kegelapan batin. Untuk mencari mutiara berharga, kita sebenarnya tidak harus mencari jauh di puncak gunung Ngasar, tetapi berada di dalam batin ini, yaitu sifat hakikat kebudaan itu. Dalam melatih diri, kita perlu kesabaran dan ketekunan dan penyesuaian dan penempaan batin dalam berbagai ujian agar kita bisa sukacita dan bahagia. Kang En Sisyong Suci. Ya, Kiki Oke. Kita panggilkan Jangka Wijaya Sisyong ya. Sisyong dipersilakan. Selamat pagi semua, pagi kalian semua. Nah, oke, karena waktu ya kita langsung saja ya. Jadi ini di poin yang paling terakhir itu tentang analisis. Jadi ini ada beberapa mungkin kalau menurut pandangan saya yang perlu jadi bahan untuk masukan untuk kita semua ya, supaya kita menjadi pandangan bijak ya. Jadi begini, menganalisis itu perlu nggak sih? Jawabannya sangat perlu. Setiap ajaran dari manapun, setiap omongan manapun tetap harus dianalisis dari konteksnya. Konteksnya. Termasuk juga omongan guru kita, Master Cheng Yen, Sangren. Juga harus dianalisis. Bukan langsung beliau ngomong A, langsung dituruti layaknya jenderal. Bukan. Loh, ya memang seperti itu. Emang kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu kacamata kuda menurutinya, dan juga tidak melihat segala hal yang lain, terkadang kita bisa yang namanya ber-AB. Dan juga kita belajarnya bukan makin benar, bukan makin bijak, makin keliru. Saya izin sharing ya. Pertama-tama mohon maaf, ini hanya sekedar pengandaian saja, just my thought. Ya, dalam bahasa AI-nya itu engineering. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk renungan kita semua. Oke, langsung saja. Kita flashback ke training hari kedua, yaitu sesi tanya-jawab antara relawan APL dengan siapa ya? Chang Hui Mei Sicie selaku ketua Shili. Ini pertanyaannya sangat bagus dan saya sangat suka. Pertanyaannya waktunya gini. Si A tinggal di daerah A, mau jadi relawan karena punya kenalan di daerah B, dia ikut komunitas B, di mana jarak A dan B ya katakanlah 2 jam perjalanan. Kambuan Chut Lui untuk mau apa, rela lah keluarin duit ongkos mahal dikit karena kenal namanya komunitas B. Dan juga kemarin ada diungkapkan ada perseteruan antar apa karena masalah itu. Ya, mohon maaf kalau bahasa Mandarin saya kurang, tapi saya akan coba mereview lagi ya apa omongan Hui Mei Sicie
selaku jawaban. Dan jawabannya kita bedah satu-satu ya. Saya akan bedah satu-satu. Yang pertama, jadi gini, waktu itu Hui Message berkata seperti ini. Yang pertama, kalau yang namanya relawan kembang ataupun relawan AP itu berada dalam masa pengenalan. Biarpun dia daerah A, mau ikut komunitas B, jaraknya jauh, biarin saja. Biarin saja, ikuti aja maunya mereka. Tapi ada satu kata kunci yang membuat saya ini jadi patient, alias APL dalam bahasa Mandarin, artinya sudah lebih tahu ceci lebih dalam. Beliau berkata, begitu saat patient, barulah diberikanlah pengertian kenapa wajib kembali sesuai dengan daerah domisili. Kita berikan pengertian. Itu yang saya dengar. Nah, balik lagi. Sewaktu saya sosialisasi, saya selalu ingat itu, relawan komunitas itu selalu mengikuti domisili di mana omongannya master. Balik lagi, pertanyaan lagi. Ini matematika ya. Apakah Hui Message melanggar ajaran master atau karena masalah domisili? Kelihatannya sih iya. Tapi beliau punya pemikiran bijak. Kalau misalkan terlalu saklek dengan omongan master, nanti orangnya nggak mau menggarap ladang berkah, kayak gitu. Aduh, kehilangan satu bodhisattva dunia lagi, potensi calon bodhisattva dunia lagi. Makanya beliau mengambil keputusan seperti itu. Ya sudah, yang AP biarin aja. Tapi APL baru kita kasih pengertian, supaya orang itu mau kembali sesuai dengan domisili. Itulah yang namanya fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi setiap ada keputusan, walaupun juga agak-agak sedikit ya mungkin terkesan keluar SOP dikit, tapi kita lihat justifikasinya. Itulah kita harus berani mengambil sedikit keputusan. Kalau orang bijak itu kalau mengambil sedikit keputusan walaupun sedikit keluar SOP, tapi ada what and why-nya. Itulah yang perlu. Itu yang saya belajar dari training kemarin ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ya omongan master itu bukan sesuatu yang mutlak, tapi selalu kita analisis what and why. Contohnya yang itu. Ya jangan pula jadi buku kayak gitu, terlalu ngotot, yang ada jadi keliru. Itu kira-kira yang mau saya sharekan ya. Sorry ya, terlalu jelimet, tapi ya ini bisa jadi gambaran ya, kita harus belajar fleksibel dan lihat tujuan awalnya kayak gitu, bukan peraturannya. Oke, Kanten. Kanten Susyong Jangka Wijaya ya. Analisis, penafsiran ya semuanya. Kalau saya pribadi sih, karena saya masih belum tahu banyak, saya merasa apa yang guru saya katakan, teladankan, master teladankan, saya ikutin saja. Saya ikutin karena memang saya belum paham dan saya belum tahu, dan menurut saya master ya teladan saya yang memang perlu saya iniin. Saya nggak terlalu banyak bisa mikir, bisa analisis, ya udah saya ikutin aja. Terus saya percaya ketika kita ikutin terus pelan-pelan dengan perjalannya waktu, kebijaksanaan kita akan lebih bisa berkembang dan kita akan tahu mana yang perlu kita jalanin, mana yang perlu kita iniin. Oke, Xiaoling ya, dipersilakan. Ya, kan Sejehani Haba dengar nggak Sejehani Haba? Dengar. Dengar ya, kan ya, Siung Seje Cawan ya, kan Sang dan Kaise ya. Tadi saya juga mendengar karena batin kita ini sudah tertutup oleh noda batin ya, tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya ya, maka kita sudah terjerat oleh kelahiran dan kematian, dikatakan ya sense ya. Nah, kita harus memahami ya 6 akar indera dan 6 kesadaran kita ya, harus dimurnikan dari pikiran juga ya. Dharma itu harus kita serap ke dalam batin, tentunya ya batin juga harus terus dibasahi oleh air dharma ya, lama-lama batin kita menjadi sedikit demi sedikit ya. Nah, yang dikatakan apa arti yang dicari ya, tentunya apa arti kita mencari yang sejati, menghargai nilai yang ada di dalam diri kita ya, mengutamakan kebenaran dan kreativitas kita
dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan daripada pengakuan eksternal kita. Nah, umumnya orang awam lebih menitik beratkan kepada sesuatu yang terlihat di luar. Mereka belum tahu kita sangat membutuhkan mencari ke dalam. Ya, mencari ke dalam yang master maka mengatakan kita harus bisa membasahi ya batin kita dengan air dharma. Nah, itu sangat halus ya. Kita sangat mengutamakan batin yang menjadikan satu kita bisa mengendalikan diri kita ya. Diri ini kalau sudah bisa dikendalikan maka akan merasa damai, sukacita, semangat dan sebagainya. Ya. Hati harus penuh dengan ketulusan dan tanggung jawab yang tinggi. Pastinya ya, melakukan sesuatu kebiasaan saja tidak menaruh hati ya, tidak menaruh hati ya. Ya, itu bukan satu kehidupan yang berkualitas ya. Kalau orang yang bijaksana karena tidak menaruh batinnya di dalam batin dia ya, ya kita harus dikatakan present this moment ya. Di saat ini kita harus eksis setiap saat yang kita kerjakan, yang semua kegiatan dengan sepenuh hati. Jadi hati batin yang mengendalikan diri kita ini, ya kita semua gerakan dari pikiran-pikiran kita. Berarti kita sangat mengutamakan keberadaan batin kita. Ya, kita tidak sesuai, kalau kita tidak sesuai dengan kebenaran, ya kita tidak akan leluasa dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, kita harus mencari ke dalam, melihat satu nilai dalam intern di dalam diri kita. Itulah yang sejati. Ya, maka menjalani kehidupan segalanya akan sangat berbeda ya dengan melakukan kegiatan di luar. Hidup itu benar-benar dirasakan dengan penuh sukacita. Nah, kita mencari ke dalam. Setiap kali kita melakukan sesuatu hal, kita menuntut diri kita supaya bisa melakukan hal dengan hasil yang lebih baik yang dari kemarin. Nah, inilah dikatakan sifat dari batin kita. Kita bisa berkreativitas di dalam kehidupan rutinitas kita sehari-hari, di dalam pekerjaan dan berarti bisa menggunakan fungsi batin ini, memiliki kemampuan kreatif. Kalau eksternal mendapatkan satu pujian, pengakuan di luar diri kita, merasakan kita lebih baik. Jadi merasa diri ini tak perlu lagi ruang untuk maju, ruang untuk bertumbuh. Itu namanya pengakuan, bukan penilaian di dalam diri kita. Beda ya, Sesye. Kita kalau kita ingin batin kita, maka kita menggali potensi di dalam diri kita. Hidup begitu bermakna karena kita bisa menggali kekayaan dan keindahan di dalam potensi diri kita. Ya. Nah, contohnya orang-orang di sekitar kita lebih maju, berkembang. Nah, kita merasakan sangat bahagia. Nah, itulah orang yang punya kebijaksanaan akan sangat jelas, sangat jernih, ya, sangat on time, menolak kesenangan-kesenangan sementara dan hanya itu membelenggu kita. Ya, kalau orang awam sangat sulit untuk menolak. Ya, tapi kalau orang suci gampang sekali, berbagai macam godaan dan perangkap ya. Nah, itu yang saya dapatkan ya, karena berapa banyak yang kita lakukan itu harus dalam batin kita harus bisa bekerja ya. Kan ya sejehani bahaba kan sesuatu sejauh Ya, Xiaoling Sesye. Nah, kita panggilkan Sesyong Lohok Lai Sesyong. Dipersilakan Sesyong. Ya, selamat pagi Sece Heni Haba, selamat pagi Sisungsie semuanya, salam sehat selalu. Kangen dan Kaise, kangen semua Sisungsie ya yang sudah hadir. Jadi saya mau sharing mengenai apa itu namanya tentang Sutra Sadharma Pundarika Sutra ini yang kemarin juga sudah dibahas ya. Mendengarkan dari Susyung Madiono dan Indra kemarin ya, jadi bahwa sutra upaya kausalia. Jadi di dalam sutra Lotus ini kan banyak upaya kausalia. Jadi metode terampil ya, seperti ini juga ada kota bayangan, kota gaib ya.
Jadi semua itu adalah metode terampil. Artinya apa sih metode terampil? Atau apa sih itu upaya kausalia? Jadi ajaran Dharma itu kan sangatlah mendalam gitu, atau juga sangat tinggi ya, seperti puncak. Nah, metode terampil itu mengajarkan kepada kita yang masih di kaki gunung, diajarkan sehingga sampai ke lereng gunung takut kecapean. Kalau naik lagi terus ke puncak, stop dulu di lereng gunung, nikmati dulu pemandangan di lereng gunung. Nah, ini kan namanya metode terampil. Padahal tidak berhenti sampai di situ, masih mau naik lagi ke puncak. Jadi apa aja itu upaya kausalia? Ya seperti perumpamaan-perumpamaan, bahkan 4 kesunyataan mulia yang pertama dibabarkan oleh Buddha, itu juga namanya metode terampil. Jadi banyak yang waktu itu murid-murid Buddha yang merasa sudah mengetahui 4 kesunyataan mulia, sudah beres, sudah oke. Padahal belum ya, masih ada lagi, ada Praticca Samutpada, masih ada 4 Brahma Wihara, masih banyak. Ya, itu semua metode Phang Pien Pha. Jadi semua itu adalah caranya Sang Buddha mengajar. Jadi tidak langsung semuanya. Karena itu ada juga sekarang adalah sutra teratai yang raja dari segala sutra. Inilah puncaknya. Inilah puncaknya. Jadi yang semua kemarin-kemarin itu adalah Phang Pien Pha, metode terampilnya. Jadi puncaknya adalah di sutra Lotus ini yang mengatakan bahwa kita semua bisa menjadi Buddha. Ini puncaknya. Jadi pencapaiannya adalah menjadi Buddha. Ya, jadi bukan hanya untuk mencapai nibbana saja, apalagi nibbana pribadi gitu ya. Jadi bukan cuma berhenti di tengah, tetapi istirahat sebentar, baru kemudian setelah menjadi lebih kuat, naik lagi. Sama di kerelawanan kita juga begitu, di Ceci. Itu upaya kausalia, mulai dari relawan kembang, ya, mulai dari kaki gunung, naik ke bukit, ya, menjadi abu putih, naik lagi lebih tinggi, menjadi APL. Saya ibaratkan naik gitu ya, karena ini saya analogikan sebagai gunung. Jadi naik ya, dan naik terus sampai ke lerengnya. Nah, komite itu baru di lereng. Komite itu di lereng ya, jadi melalui perjalanan-perjalanannya sehingga eh, mencapailah komite. Jadi komite bukannya akhir dari perjalanan kita, ini hanya kota bayangan. Ya, kita masih harus berjalan lagi ke depan. Nah, seperti itu. Fungsinya arahnya udah dibuat, udah ditunjukkan ya. Kompasnya udah ditunjukkan oleh guru kita, master ya. Jadi bahwa kita harus mempraktekkan, menjalankan Fosin Sizi. Itu apa? Empat huruf dari master kita, dari guru kita, pesan dari guru kita 4 huruf. Kalau guru kita kan mendapatkan pesan 6 huruf dari gurunya beliau, In Sun Tao Si, ya, Wei Fo Jia, Wei Zhong Shen. Dan 6 huruf itu begitu dipegang teguh sama master. Ya, sebetulnya master tidak berguru secara langsung di awalnya dengan In Sun Tao Si. Itu hanya karena sebuah jalinan jodoh yang sulit kita bayangkan jalinan jodohnya ya. Apa In Sun Tao Si yang tadinya nggak mau terima murid lagi, akhirnya di saat itu tertarik oleh seorang wanita muda yang sangat kepingin menjadi biksuni. Jadi beliau langsung memberikan rekomendasi supaya master yang masih muda itu ya menjadi biksuni. Nah, menjadi biksuni, master betul-betul memegang teguh Wei Fo Chia, Wei Zhong Shen. Demikian melalui perjalanan panjangnya hingga sampai saat ini. Ya, dan ini belum puncak loh. Ya, kalau menurut saya belum puncak juga. Master sedang sudah mendekati puncak ini dalam perjalanannya, dan kita murid-muridnya itu harus selalu mendukung. Mendukung apa ya? Itu juga mendukung dengan mengamalkan apa yang diberikan oleh master. Master memberikan kepada kita Wei Fo Chiao, bukan Wei Fo Chiao Fo Xin Si. Nah, Fo Xin Si, hati Buddha, tekad guru, agar kita melatih diri sehingga hati kita semua bisa terus mendekati hati Buddha.
Ya, jadi hati Buddha di mana? Hati Buddha ada di dalam hati kita yang ditutupi oleh noda batin, rintangan batin yang bertumpuk-tumpuk dan kita akan mengikisnya melalui metode-metode terampil. Fangpian Pak, belajar 12 nidana, ingin Pak, belajar apa Seuryang Sin Pak Brahma Wihara gitu kan, belajar apa sesenti apa itu ya, yang 4 kesunatan mulia. Nah, demikian semuanya harus dipelajari dan dipraktekkan sehingga kita betul-betul bisa apa namanya merealisasikan apa yang dipesan oleh guru kita. Seperti guru sekarang sedang merealisasikan pesan daripada gurunya. Nah, pesan dari Insun tahu direalisasikan oleh master. Pesan master seharusnya direalisasikan oleh kita. Jadi betul-betul ketika kita dilantik, Fosin sampai kapanpun janganlah sampai dilupakan. Ya harus ingat terus seperti master dia bilang, saya akan ingat terus pesan dari guru saya. Dan bukan cuma diingat, tapi dipraktekkan oleh master. Master mempraktekkan Wei Fo Chiao. Ya dulu awal-awalnya di Ceci nggak terlalu banyak menghimbau agar kita belajar Dharma. Yang penting cuci utuilah. Kan dulu begitu ya, cuci utuilah. Yang penting kerja. Makanya dari yang dulu-dulu banyak juga senior-senior kita yang taunya pokoknya kerja aja lah. Kerja semua, berbuat baik, cuan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kan Master bilang terlalu banyak kerja membuat kita sombong. Terlalu banyak dharma tidak mau bekerja juga membuat kita sombong. Nah, ini kan jadi betul-betul kita harus balance, seimbang, bekerja dan juga belajar. Ya, jadi ora et labora gitu ya. Jadi ora et study. Jadi kita harus belajar agar apa? Dalam bekerja, dalam melakukan, dalam berpraktek, batin kita bisa tetap terjaga, tenang, seimbang. Agar kita tetap bisa mengembangkan cinta kasih tanpa kemelekatan. Karena cinta kasih yang terlalu luas, terlalu besar, bisa jadi sangat melekat. Contohnya kita terhadap keluarga, cinta kasihnya besar, sehingga begitu melekat, ya, sehingga penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kerisauan. Nah, kita kan belajar melepas. Demikian, jadi semoga setelah mencapai Huacen ini, kota bayangan ini, komite, kita terus berlanjut, bukan berhenti di sini, stop seperti orang udah lulus gitu ya, nggak mau ikut passion lagi. Passion itu training ya, bukan passion itu APL tadi atau Jangka Wijaya. Passion itu artinya training. Jadi passion kita perlu. Oh, saya udah bisa, udah ngerti, nggak apa-apa. Ini merimain lagi. Karena ketika kita ikut lagi training, kita, oh iya dulu ada yang ngomong begini, saya udah lupa loh ya. Oh iya sih ini sharing begitu. Oh iya bener ya. Saya udah lupa ya, saya tahu tapi lupa. Banyak orang bilang nggak usah passion lagi, saya udah dari di Ceci udah 30 tahun, masa harus passion lagi katanya. Saya udah tahu semua. Nah, itulah kesombongan namanya. Menurut saya sebegitu ya, menurut yang diajarkan master. Kesombongan, karena passion itu tetap, setiap kali passion tetap akan ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, beberapa hal yang bisa merimain, mengingatkan kembali kita, mengenang kembali kita. Bahkan kita bisa mengenang perbuatan-perbuatan kita sendiri juga. Oh ya, orang itu cerita waktu di sana. Oh waktu itu saya ikut. Oh ya, ikut kembali merasakan sukacitanya. Itu aja udah. Saya ikut merasakan sukacita ketika begitu banyak orang dari TTD ikut sharing di panggung. Saya juga merasakan sukacita karena saya pernah ikut bersama mereka gitu loh. Ya, jadi disinilah manfaat daripada passion itu bukan sekedar untuk memenuhi kriteria, bukan sekedar untuk ya santai-santai bolehlah, enggak. Tapi kita mau merasakan atmosfernya. Dan saya juga harus ikut menginap di sana, walaupun rumah saya dekat ya, tapi saya tetap menginap. Kenapa? Saya ingin merasakan atmosfernya, menginap bersama-sama di sebuah kamar yang banyak orang, yang dengkurnya banyak. Apakah saya bisa tidur dengan baik? Nah, bukannya mengeluh, nggak bisa tidur nih, semua pada ngorok. Tetapi kan pelatihan diri. Baru begitu, nanti kalau lagi TTD gimana? Tidur di tempat yang nggak ada AC, tidur di tempat yang banyak orang, dan segala macam.
Nah, ini juga bagian dari pelatihan. Maka itu ketika ada training, ada camp begitu, seyogianya kita semua juga tetap ikut ya, ikut dan kemudian ikut merasakan dan di sini juga menjalin jodoh baik. Menjalin jodoh baik dengan siapa saja. Jadi kita semua itu harus selalu menjalin jodoh baik. Jadi tadi juga ada kata-kata apa? Kalau kita lewatkan ya, entah kapan kita baru bisa mempunyai kesempatan itu lagi. Nah, kalau kita yakin kepada hukum sebab akibat, yakin kepada ketidakkekalan, ya bahwa belum tentu besok-besok saya masih bisa ikut passion lagi, bisa ikut camp lagi, belum tentu. Mungkin saya pas jatuh sakit, atau mungkin saya pas harus keluar kota, atau mungkin saya juga bahkan udah meninggalkan dunia ini, pindah alam. Jadi ketika saya berkesempatan untuk mengikuti sebuah training, ikutlah. Ketika punya ada waktu ataupun nggak ada waktu tapi bisa meng-create waktu, bisa membagi waktu untuk ikut training atau ikut berkegiatan, baksos dan lain-lain, ikutlah. Karena kalau tidak ikut, entah kapan baru bisa ada kesempatan lagi. Demikian. Jadi Pak Wo Tangxia kata Master. Demikian semuanya cuhu tajia hu hui suang siu. Kan Sisyong Lo Oleh ya. Oke, kita panggilkan Sidik Jaja Sisyong ya. Kan Setie. Oke. Jadi saya mau sharing sesuatu yang saya dapat insight-nya pada saat pelatihan Camp 4-in-1 kemarin ya. Jadi status itu sebenarnya apakah kita AP, ATL ataupun komite sebenarnya itu justru harus kita lihat sebagai ilmu padi yang ada gitu loh. Jadi pada saat kita AP mungkin kita masih tunas gitu ya, APL gitu. Dan selanjutnya begitu komite. Jadi semakin tinggi status yang kita pegang, terutama komite, kita harus semakin rendah. Merendahkan diri. Dalam istilahnya bukan rendah diri ya, tapi merendahkan diri gitu loh. Jadi harus bisa lebih bersikap, lebih sopan, santun, bisa jadi contoh dan teladan, karena kita semakin berisi. Jadi kalau kita hanya megang status komite, tapi istilahnya kita tidak bisa menguasai ilmu padi tersebut, apa maknanya gitu. Masih lebih bagus AP yang tumbuh penuh sukacita ataupun APL yang tumbuh dengan sukacita dalam menjalankan kegiatannya. Itu sharing dari saya, Kanan. Oke, Kan ya. Sidik Jaja Sisyong ya sharingnya. Kita sambil kita ada quiz, kita masuk quiz dulu ya sambil nanti statement kalau yang mau sharing bisa raise hand. Oke, kita quiz. Oke, cara menjawab quiz, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban nomor soal, strip jawaban, contoh jawaban 1D atau 2A. Oke kan? Satu. Mengapa ajaran kendaraan besar pada awalnya dianggap sangat jauh dan mendalam oleh banyak orang? A. Karena hanya dapat dipahami oleh para dewa. B. Karena ajaran itu hanya dibabarkan di gunung. C. Karena teks sutra terlalu panjang. D. Karena orang masih melekat pada ajaran kendaraan kecil. E. Karena hanya tersedia dalam bahasa Sanskerta. Oke, yang C jawabannya. Oke, kita cross ya. Jawabannya adalah tentang D, karena orang masih melekat pada ajaran kendaraan kecil. Oke. Nomor 2, apa makna perumpamaan kota gaib dalam Sutra Teratai? A. Tempat para dewa tinggal. B. Sebuah kota nyata yang hilang di telan bumi. C. Jalan pintas menuju surga. D. Upaya Buddha untuk memberi harapan agar makhluk tidak menyerah dalam perjalanan menuju kebudayaan. Simbol kekuatan gaib para bodhisattva. Oke, kita cross ya. Nomor 2, jawabannya adalah
D. Upaya Buddha untuk memberi harapan agar makhluk tidak menyerah dalam perjalanan menuju kebudayaan luar biasa yang sesungguhnya semua menyimak. Oke, nomor 3. Mengapa Dharma sering digambarkan seperti air yang menyerap tanah? A. Karena air mudah menguap. B. Karena Dharma hanya berguna di musim hujan. C. Karena air identik dengan kekayaan. D. Karena Dharma harus meresap perlahan agar batin benar-benar melembut dan subur. E. Karena Dharma hanya untuk petani. Oke, kita cross ya siap seceman. Nah, jawabannya adalah D. Karena Dharma harus meresap perlahan agar batin benar-benar lembut dan subur. Oke, kita nomor 4. Apa pesan dari perumpamaan batu kering yang hanya disiram sebentar dengan air? A. Dharma hanya untuk satu orang tertentu. B. Dharma bisa hilang karena kekuatan gaib. C. Air melambangkan kesucian, batu melambangkan dosa. D. Dharma harus terus-menerus diresapin, tidak cukup hanya sekali didengar. Dharma tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Oke, kita cross ya siap seceman. Nah, jawabannya adalah D. Dharma harus terus-menerus diresapin, tidak cukup hanya sekali didengar. Oke, kita nomor 5. Mengapa Father Juchi Angel Olibres ya? Kalau salah, ini ya, siap seceman, maaf. Dianggap sebagai teladan Bodhisattva di Haiti. A. Karena ia membangun tiara suci di sana. B. Karena ia kaya raya dan mendonasikan harta pribadinya. C. Karena ia mendirikan sekolah internasional di Haiti. D. Karena ia menolak kehormatan dari Vatikan dan memilih tinggal demi merawat puluhan ribu anak miskin. Karena ia menulis kitab tentang Dharma. Oke, kita cross ya, siap secemen luar biasa jawabannya. D. Karena ia menolak kehormatan dari Vatikan dan memilih tinggal demi merawat puluhan ribu anak miskin. Oke. Soal nomor 6. Apa makna sutra teratai dibandingkan dengan semua sutra lain menurut perumpamaan Gunung Sumeru? A. Sutra teratai lebih singkat dan sederhana. B. Sutra teratai hanya untuk kalangan biarawan. C. Sutra teratai lebih tua daripada sutra lainnya. D. Sutra teratai adalah raja dari semua sutra yang paling tinggi dan menyeluruh. Sutra teratai adalah satu-satunya sutra yang membahas sejarah Buddha. Oke, kita cross ya siang seceman. Jawabannya adalah D. Sutra teratai adalah raja dari semua sutra yang paling tinggi dan menyeluruh. Oke, siang seceman, ada yang raise hand mau sharing lagi sambil kita menunggu pemenang kuis. Oke. Dari tadi kan kita membahas ya, ini banyak ada beberapa slide itu tentang gunung yang berbeda itu seperti ajaran yang tidak sama. Ini juga bisa kita perumpamakan seperti apa? Semua manusia ini kita tidak sama, baik itu bentuk wajah, sifat, tabiat kita, kapasitas kita dan lain-lain. Nah, kalau tidak harmonis kita manusia satu sama lain, maka itu bisa berbenturan dan apa akhirnya berantem dan lain-lain. Itu akhirnya apa? Akan terjadi keretakan ya. Tapi salah. Nah, kalau gunung juga sama ya, kalau terjadi gesekan, oke kita sambil ini udah ada pemenang kuisnya ya. Selamat kepada pemenang kuis. Pertama Yanti Chen Sece dari Medan, Yeni Sece berat 1, Atika Sari Sece Badanisi Amal, Happy Sece Palembang, Anita Friendly Sece dari Lampung, Michael Wijaya Susyong dari Barat 2. Siang Seceman yang pemenang kuis, apakah ada yang mau sharing? Kita mungkin bisa bisa sharing.
atau Siung Sejemen ada yang mau sharing? Oke, kita panggilkan Gunawati Suce ya. Suce Selamat Gunawati pagi, dipersilakan. Jadi Haba Sece. Kan Sangren Kaise, selamat pagi Sesiung Secemen. Selalu sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, tadi berbicara masalah training ya. Memang kadang-kadang pemahaman orang kan beda-beda ya. Dulu saya juga training. Kamu kalau mau ini belum cukup nilai, harus ikut training ya. Jadi mau nggak mau ikut gitu kan. Terus filosofi seci atau belum singkasnya belum ikut gitu. Udah cuma sekedar ikut gitu karena ingin naik kelas gitu ya. Nah, akhirnya setelah dipahami ya, direnungkan, oh saya ini ternyata kok dulu tujuan saya begini ya gitu ya. Jadi memang masih banyak orang yang pemahamannya seperti itu ya. Saya juga dulu seperti itu ya. Terus kalau diajak training, besok training lah. Saya kan udah training gitu ya. Nah, tapi karena kita sering mengikuti training ya, akhirnya kita tahu oh training itu sebetulnya apa sih yang didapatkan. Makanya saya bilang sama anak-anak, kamu ayo ikut mama jadi barisan relawan seci. Ih bagus loh, saya bilang. Cara duduk, cara jalan, cara kan semuanya ada tata keramanya. Saya bilang supaya lebih disiplin gitu ya, supaya lebih teratur ya, nggak berisik, nggak pokoknya kalau kedisiplinan itu kan menenangkan batin semua orang. Oh kok sunyi ya, kok damai ya, kok tenang ya gitu ya. Ya itulah namanya sudut pandang pola pikir orang berbeda-beda ya. Nah, itulah dikatakan dharma yang kita terima, yang kita dengar itu belum diresapi ya, belum dipahami secara mendalam ya. Jadi cuma sekedar ya itu tadi perumpamaan yang Master katakan ya, batu itu panas begitu disiram aja udah cepet bener itu air ya. Tapi coba kalau kita terus kita siram lagi sampai benar-benar meresap ke dalam ya. Nah begitu juga dharma ya. Jadi kadang-kadang kan orang cuman dengar-dengar ya saya udah paham gitu ya. Kalau misalnya benar-benar meresap ya, nah ibarat kita nih lagi mendaki gunung Semeru ya. Jadi ada kota gaib, aduh saya lelah nih, saya mau istirahat dulu ya di sini sebentar gitu. Ya tapi jangan kebablasan ya, begitu istirahat udah dan nggak muncul-muncul lagi ya. Karena memang tadi Cecil Hokley juga mengatakan kita tidak tahu ya apakah kita masih ada kesempatan ya untuk selalu menjalankan pelatihan diri ini yang sedang kita tapaki di jalan bodhisattva. Apakah besok mungkin mohon maaf ya kita lagi sakit nggak bisa ya, kita lagi ada tugas juga nggak bisa, atau kematian karena kehidupan cuma sebatas tarikan nafas ya, kita tidak tahu kematian besok bukannya hari esok yang kita dapatkan lagi tapi ketidakkekalan ya, jadi kitanya udah keburu pergi ya. Nah itulah makanya genggam kesempatan saat ini ya untuk selalu mau memahami ya, setelah mendengar ya benar-benar dipahami, diresapi ya, supaya air dharma itu setiap hari yang batin kita yang awalnya ada setebal sekali kekotoran ya, noda ya, sedikit-sedikit kalau kita mau upayakan ya, kalau kita mau selalu berusaha, selalu mau berupaya, itu kan jadi semakin bisa menjadi damai ya, menjadi tenang, menjadi jernih ya. Marilah kita sama-sama selalu menghirup harumnya dharma ya.
Itu saja ya, Heni haba sece, kan sesiung secemen. Oke, kan ya Gunawati Suci luar biasa. Ada Syung Suciman yang mau sharing, ada pemenang kuis yang mau sharing. Mungkin Saya kita mau nambah dikit ya, Suci Heni. oke, Syung Boleh ya? boleh Mohon maaf ya. nambah sampai Mohon jam maaf ya, 9 itu ini juga menggunakan sangat kesempatan. bagus. Jadi ya, Syung. mengenai tadi Fosin Sice ya, saya mau tambahin gini. Fosin Sice kan hati Buddha tekad guru. Terus ditambahin lagi eh, apa ya? I Fosin wei Jixin, eh, Sizi wei Jizi. Jadi hati Buddha dijadikan seperti hati sendiri dan tekad guru menjadi tekad sendiri. Nah, ya jadi hati Buddha dan tekad guru dijadikan itu tekad kita sendiri. Hati Buddha menjadi hati kita sendiri. Ifoshin wei Jixin. Jadi menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, menjadikan tekad master sebagai tekad diri sendiri. Tekad master itu apa? Tekad guru kita itu apa? Visinya Zhi, Jinghua Ren Xin, Sehui Xianghe, Tian Xiao Zai Wunan. Menjernihkan hati manusia itu adalah hati Buddha. Ya, Sehui Xianghe itu masyarakat harmonis dan apa namanya dunia bebas bencana, itulah tekad guru kita gitu kan ya. Jadi hati Buddha. Karena apa? Kalau kita hatinya jernih kan udah mendekati hati Buddha, hati yang jernih tanpa noda, yang penuh welas asih gitu kan. Nah, itu jadi visinya itu. Jadi kita mempraktekkan menjalankan misi untuk mencapai visi. Jadi misi-misi semua itu kita jalankan, perhatikan untuk mencapai visi, ya, menjernihkan hati manusia. Jadi jangan karena menjalankan misi ribut terus dan kita nggak harmonis. Nah, kan gitu ya. Tadi si Cek Gunawati juga mengatakan kita harus harmonis betul, menjaga keharmonisan. Ya, jadi begitu kita tahu bahwa di dunia ini begitu banyak berseliweran hal-hal yang memprovokasi kita, ya, baik gosip-gosip, apa curhat-curhatan, curcol-curcolan, ya, menilai-nilai orang ini, menilai-nilai orang itu. Kembalilah menilai ke dalam, kan gitu. Apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya lakukan. Jangan terus bertanya apa yang mereka capai, apa yang mereka lakukan, tapi kembali bertanya ke dalam apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh master. Kalau belum berarti saya harus lebih eh, giat lagi, harus lebih yongsin lagi. Demikian ya. Itu tambahan. Kan si Syung Holai masih ada sisa 5 menit. Ada Syung Suceman yang mau sharing, ya kan? Jadi mungkin kita karena sifat ya, sifat setiap orang, kita kan setiap manusia itu berbeda-beda ya. Ya, kalau kita tadi hari ini banyak membahas soal gunung yang berbeda, manusia juga berbeda. Dan ini kita ini seperti gimana sih dengan perbedaan ini kita saling melengkapi, kita belajar untuk bagaimana untuk harmonis, belajar bertutur kata yang baik lah. Apa yang kita tidak mau terima, yang apa yang mau kita terima kita lakukan. Misalnya kita nggak mau dimarah-marahin, nggak mau disalahpahamin, nggak mau digosipin, nggak mau disakitin. Ya udah kita jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika semua unsur itu seperti gunung kan, tidak ada keselarasan, itu akan bisa terjadi meletus. Sama ketika dalam diri kita ketika itu suka marah-marah atau suka ngegosip atau menginiin, akhirnya kalau orang yang selalu suka berkata-kata yang kasar, berbuat yang kurang baik, bergosip yang itu memfitnah atau membuat orang itu nggak nyaman. Saya percaya orang-orang yang juga nggak akan mau mendekati orang yang seperti itu karena kita akan merasakan rasa nggak nyaman. Coba deh kita bayangin, ketika kita ketemu orang-orang itu marahin orang terus kerjanya. Kita yang kadang-kadang capek, pengen nggak tenang, akhirnya juga pas kita akan menjauh. Sama gunung mau meletus, saya percaya banyak orang yang di sekeliling itu orang akan bisa mengungsi kecuali pohon-pohonan atau apa yang memang nggak bisa berpindah tempat. Tapi ketika bisa, itu orang akan mau berpindah tempat gitu loh. Oke, Syamsul Chairman, kan ya kita akan baca minta Syafusa ya untuk membaca kosakata. Nggak ada yang mau sharing lagi ya. Ini juga udah mau jam 9, soalnya saya jam 9 juga mau pergi. Oke, host boleh ini untuk Syafusa. Syafusa.
感恩时光上人开示，感恩智故事播，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang bab 23, Baik Saja Raja, episode 1848, sutra teratai dari kendaraan tunggal adalah raja dari segala sutra. Chuan, aliran air, gunung. Fu Yen, setengah hati, asal-asalan berpura-pura. Qian Tong, terhubung secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi saling terhubung. Ju She Lun, Abhidharma Kosa Bhasya, judul singkat daripada Abhidharma Kosa Sastra. Chu Ran, dengan mudahnya, tanpa kesulitan, sudah jelas-jelas terlihat. Karena syukur-syukur, Cao Shang Hao. Cảm ơn ya, Siang Sujeman. Oke, cảm ơn ya, Siang Sujeman. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang dari saya itu, yang kurang ditambahin, yang lebih dikurangin. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kita ini dalam kondisi belajar bersama, kita saling melengkapi. Oke, kita Siang Sujeman dipersilakan berdiri. Kita tutup Shin Fasyang dengan memberi penghormatan kepada para Buddha Bodhisattva sebanyak 3 kali. Kita bersikap anjali, menyatukan hati dan pikiran kita. Kita memberi penghormatan. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Karena ya, Siang Sujeman dipersilakan duduk. Siang Sujeman yang belum absen dipersilakan. Kangen Heni Habasuce, kangen Taca. Sampai Kangen jumpa. semuanya. Jangan lupa besok hadir lagi ya. Siang Sujeman ingat, kalau lupa nanti lupa beneran. Yuk, bye-bye. Izin live ya. Oke.造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流度万姓的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。莫忘那一年，那一人，那一年，纯净的足迹走入法水界山渊。莫忘那一年，那一人，那一年，纯净的足迹，拥抱长生在人间。造福人间
真的心愿。我望竹筒岁月更福田，我望自己列车结万缘，我望师徒同行聚山林，我望复兴世之化为缘，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹走入花随结山原，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹，拥抱苍生在人间。